ekonomi lagi susah, influencer zaman sekarang itu pelan-pelan somehow mencoba untuk membunuh karir mereka satu persatu. Apa buktinya? Ini satu kasus ya. Willy Salim yang kemarin baru bikin konten masak-masak ratusan kilo daging di eh, public area di Palembang ya. Dan di sini dibilang katanya dagingnya tiba-tiba lenyap. Tapi kalau misalnya gue perhatiin, rasanya ada yang janggal karena reaksi orang yang masak terus daging hilang itu nggak kayak gitu. Ini kan gue tonton coba untuk berulang-ulang ngelihat fenomena apa yang terjadi dengan mimik-mimik wajahnya, dan kelihatan kalau buat gue sih itu settingan gitu. Walaupun dia bilang bahwa ini bukan settingan, tapi menurut gue sih nggak make sense. Bahkan efeknya bukan cuman ke dia doang, tapi warga Palembang dicap negatif karena dianggapnya barbar dan juga rusak. Kasus lain, ada juga Code Blue yang menggunakan power dan exposure trafficnya untuk menjelekkan satu bisnis. Kemudian pada akhirnya ternyata itu salah karena itu adalah permainan narasi. Giring-giringan opini terlalu reaktif, memanfaatkan traffic untuk sesuatu yang menjelek-jelekan orang lain. Justru menurut gua, influencer ini kan punya traffic ya, harusnya saling mendukung dan menjaga. It's okay, memang iya, traffic adalah komoditi, traffic adalah currency. Tapi kalau kita menyalahgunakan, bukankah kita mencoreng nama para konten kreator yang harusnya bisa menjadi media marketing, tapi disalahgunakan untuk memeras orang lain? Apalagi kalau penyalahgunaan seperti kayak mungkin Willy Salim yang impact-nya malah negatif. Ini kan jadi mencoreng ya. Akhirnya orang menganggap konten-konten yang dibuat itu adalah semua pencitraan. Memang udah faktanya namanya konten itu adalah snapshot dari keseluruhan kehidupan. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita buat dan asik memanfaatkan traffic ini sebagai komoditas yang akhirnya merugikan orang lain, karir konten kreator itu akan segera boom jatuh. Karena kredibilitasnya akan drop. Dan ini menurutku bahaya. Ternyata orang-orang yang menciderai industri kreatif adalah pemain industri kreatifnya. Karena mereka nggak mau bertanggung jawab. Buat teman-teman yang berkarya di industri kreatif ini, gue harap kita bisa sama-sama peka dan jangan terlalu oportunis. Yang mau kita jaga adalah sustainability dari industrinya. Teruslah berkarya dengan produk-produk karya-karya yang bagus. Jangan malah manfaatin momen-momen ini untuk terus menggoreng dan membodoh-bodohi masyarakat. Terus di kolom komen, menurut kalian gimana?